Spartacus, step forward. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan hari ini, saya mau menceritakan alur cerita film Spartacus Blood and Sweat episode ke-6. Di episode yang lalu diceritakan Spartacus dan Crixus telah terpilih untuk bertarung di pertarungan utama melawan Theocles atau bayangan kematian. Di dalam pertarungan itu, karena ambisi Crixus untuk mengalahkan Theocles sendirian, maka serangan mereka tidak bisa bersatu dan akhirnya Crixus tumbang akibat sabetan pedang Theocles. Dari situ Crixus mulai tersadar, ternyata tidak mudah untuk mengalahkan seorang Theocles sendirian. Lalu Spartacus bertarung dengan Theocles sendirian, dibantu dengan sinar matahari yang dipantulkan dari helm perang Crixus, yang berakibat menyilaukan mata Theocles, dan akhirnya Spartacus bisa menyerang Theocles dan memenggal kepala Theocles hingga terlepas dari tubuhnya. Dari situ nama Spartacus mulai melambung kembali di hadapan penonton. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Ikuti terus Doa Channel. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi agar kalian tak ketinggalan dengan video-video menarik berikutnya. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, rahayu. We have seen misfortune. Di episode ini diperlihatkan Batiatus berpidato di Ludus di hadapan para gladiator-gladiatornya untuk menyambut kemenangan Spartacus, sang pembantai bayangan kematian. Batiatus juga memaparkan bahwa kini Spartacus adalah juara Capua baru yang dijuluki sebagai sang pembawa hujan. Di tengah perayaan kemenangan Spartacus terlihat juga Crixus dalam perawatan tabib gladiator yang telah terkapar bersimbah darah dan terbaring lemas akibat sabetan pedang dari Theocles. His victory eclipsing all others. Teams, behold the man as he becomes glory upon your name. Di dalam Batiatus berbicara akan merubah cara bertarung Spartacus dengan membawa dua pedang seperti halnya Theocles dan memberikan baju zirah baru layaknya seorang legenda. Batiatus juga mengabarkan bahwa Sura, istri Spartacus, telah ditemukan di sudut yang gelap di Syria. Ternyata Glaber telah menjual di majikan kapal Syria. Dia baru saja berlabuh di dermaga Neapolis. Sekitar 2 hari lagi istri Spartacus akan sampai, ucap Batiatus. Dan Spartacus pun sangat berterima kasih kepada Batiatus dan menganggap Batiatus adalah sosok yang terhormat. You are an honorable man. United with your wife is but the first of many rewards. You bear mine. Being reunited. Setelah Spartacus pergi, terlihat Lucretia marah kepada Batiatus karena Batiatus merahasiakan cerita kematian Ovidius padanya. Lucretia mengira hanya soal utang piutang Batiatus tega membantai Ovidius sekeluarganya. Tetapi yang sebenarnya ialah Ovidius dulu yang hendak membunuh Batiatus saat berada di lubang neraka atas suruhan Solonius. Batiatus juga berkata ia tidak mau menceritakan masalah ini kepada istrinya hanya karena tak mau membebani pikiran istrinya, ucap Batiatus. Lalu Batiatus mengajak istrinya untuk menikmati kemenangan ini. Di sisi lain diperlihatkan Spartacus telah diantar Doktore ke tempat tidur pribadinya. Di situ Spartacus berterima kasih banyak kepada sang Doktore karena berkat bimbingannya akhirnya Spartacus dapat meraih kemenangan dan akan dipertemukan dengan istrinya. Spartacus juga merasa punya hutang budi kepada Doktore, tetapi Doktore mengatakan
Tidak ada utang piutang di antara kita. Terbunuhnya Theokoles olehmu berarti telah menyelesaikan pertarunganku yang belum selesai. Akhir dari rasa maluku, ucap Doktore. Di situ pula Spartacus berniat mengajak istrinya untuk tidur di tempat tidur pribadinya. Tetapi kata Doktore, tempat tidur itu khusus hanya untuk dirinya, dan seorang istri ditempatkan di villa, tetap menjadi seorang budak. Mendengar itu Spartacus agak kecewa, dan Doktore juga berkata, "Raihlah kesuksesanmu terus, nanti kau akan menemukan kebebasan," ucap Doktore. Di sisi lain, Barca telah menagih hutang pertaruhannya kepada Ashur. Karena Ashur menghindar terus, Barca pun mengancam akan memotong kaki yang satunya lagi kalau tidak segera melunasi hutangnya. You will have two worthless legs and nothing in between. Di sisi lain, Petrus dan Barca sedang mengobrol. Mereka membicarakan tentang rencana kebebasannya. Di situ Petrus juga bertanya, apakah Barca yang telah membantai semua keluarga Ovidius? Dan Barca menjawab, dia melakukannya sesuai perintah. Petrus berharap Barca tidak membunuh juga anak Ovidius yang masih kecil itu. Lalu Barca menjawab, kalau anak Ovidius masih selamat, dia diasingkan di tempat yang jauh. Apabila dia diketemukan nanti, kita sudah bebas, ucap Barca. Tak disangka-sangka, tanpa pengetahuan mereka berdua, pembicaraan mereka telah dikuping oleh Ashur, dan sepertinya Ashur mempunyai rencana yang licik. Di tengah perayaan kemenangan terlihat Lucretia telah membahas Solonius yang hendak membunuh Batiatus. Batiatus berkata Solonius pasti akan mendapat ganjaran atas perbuatannya, ucap Batiatus. Terlihat juga Lucretia mengungkapkan keraguannya atas kesetiaan Spartacus nanti apabila sudah tercapai keinginannya untuk dipertemukan dengan istrinya. Tetapi Batiatus mengatakan bahwa ia mempunyai rencana sendiri untuk mengantisipasi itu semua. Batiatus pasti akan membuat Spartacus semakin terikat dengan kita dan ludus ini, ucap Batiatus. And the Thracian, the only thing that kept him in check. From the rain, drown. You believe the rest of the fools then? Sura, is it true? So of their favor, I would rather they turn their back on me. If you want to live free in these lands. Di ludus terlihat Spartacus bertanya kepada Vero tentang jalan keluar untuk kabur. Spartacus berencana akan kabur setelah ia bertemu dengan Sura, istrinya. Mendengar itu, Vero berusaha untuk mengurungkan niat Spartacus supaya tidak kabur dari ludus. Karena menurut Vero, rencana itu hanya membuat Spartacus dan istrinya menjadi terbunuh sia-sia. Tetapi Spartacus tetap bersikukuh dengan rencananya. Bagi Spartacus, resiko terbunuh saat kabur sama juga dengan resiko terbunuh saat melawan Theokoles. Melihat tekad bulat Spartacus, Vero pun tidak bisa berkata apa-apa. Vero hanya bisa mendoakan keselamatan Spartacus saja, dan Vero juga mengatakan kalau ia tidak bisa membantunya untuk menjalankan rencananya. My name, not the one the Romans branded me. Di sisi lain, Spartacus meminta kepada Batiatus untuk memakai baju zirahnya saat pertemuannya dengan istrinya nanti, lengkap dengan pedangnya. Tetapi Batiatus hanya mengizinkan untuk memakai baju zirahnya saja, tanpa pedang, karena dinilai Batiatus tidak ada gunanya membawa pedang. Man must always appear his best in the eyes of love. Be what I have of them. Can it be? Tak lama Magistrat datang bersama dengan anaknya yang bernama Numerius. Ia mengatakan kalau Numerius telah ngefans dengan kemenangan Spartacus.
Numerius rela pergi ke pasar untuk membeli pisau ksatria orang-orang Trakia hanya untuk menghormati Spartacus. Lalu Numerius menunjukkan pisaunya kepada Spartacus, dan Spartacus mengajak Numerius untuk bergabung di Ludus. Spartacus berjanji akan mengajarkan cara membuat sang bayangan kematian mati. Tak lama setelah obrolan mereka, Magistrat Calavius mengajak anaknya pergi untuk menyelesaikan masalah terbunuhnya Ovidius yang merupakan sepupu Magistrat Calavius, dan Spartacus mengembalikan pisau itu kepada Numerius. Di sisi lain, Lucretia menjenguk Crixus yang sedang dirawat oleh tabib gladiator Batiatus. Ia mengancam sang tabib apabila Crixus sampai tidak selamat, maka Lucretia akan membunuh sang tabib. Lalu terlihat Spartacus yang mengenakan pakaian zirahnya sedang berjalan-jalan di pasar, didampingi oleh Batiatus, sang doktori, penjaga, dan Asyur. Di situ hampir seluruh pandangan orang tertuju pada Spartacus. Lalu Spartacus bertanya kepada Batiatus tentang sisa koinnya setelah biaya pembebasan istrinya. Spartacus berniat membelanjakan sisa koinnya untuk minuman anggur dan para pelacur untuk kawan-kawan gladiatornya yang ada di Ludus sebagai perayaan atas kemenangannya. Lalu Batiatus pun mengabulkan dan menyuruh Asyur untuk membelanjakan minuman anggur dan para pelacur. Mendapat perintah itu, Asyur pun bergegas membelanjakan koin itu kepada orang yang pernah ia interogasi bersama Barca tentang tanda mayat yang hampir membunuh Batiatus. Bersamaan dengan itu terlihat juga di mata mereka ada persekongkolan jahat untuk mencelakakan Barca. I'm a lark that I would ask assistance with. I have no hand for this. Di sisi lain terlihat Spartacus telah melatih putra Magistrat Calavius untuk bermain pedang. Karena Numerius ingin dilatih oleh Spartacus, Batiatus pun menegosiasikan biaya sewa Spartacus kepada Magistrat Calavius untuk pelatihan anaknya. Di tengah negosiasi mereka, tiba-tiba ada yang menyampaikan berita untuk Magistrat Calavius. Di dalam kabar berita itu mengatakan bahwa anak Ovidius telah diketemukan. Ia masih hidup, menggelandang di jalanan jauh utara Capua. Mendengar itu, Batiatus pun sangat kaget, dan Magistrat Calavius pun segera bergegas mengajak anaknya untuk segera pergi untuk menemui anak itu. Dan Numerius pun berpamitan dengan Spartacus. Karena terburu-buru, Numerius meninggalkan pisaunya. Lalu pisau itu pun dibawa oleh Spartacus dan disembunyikan di balik tangannya. Setelah Magistrat Calavius pergi, terlihat Batiatus mengungkapkan kemarahannya kepada istrinya. Batiatus menuduh Barca tidak patuh dengan perintahnya, karena pada saat peristiwa pembantaian itu, Barca ia perintahkan untuk membunuh anak Ovidius juga. Di tengah kemarahan Batiatus, lalu Asyur muncul untuk menyela, berpura-pura melaporkan bahwa pesanan untuk perayaan telah tiba. Tentu saja Batiatus tak menghiraukan tentang pesanan perayaan itu, karena Batiatus sedang pusing-pusingnya memikirkan masalah ini dan menceritakan kepada Asyur kalau anak Ovidius masih hidup. Lalu Asyur mengatakan bahwa Barca dan Petrus mempunyai rencana untuk menebus kebebasannya dengan uang koin yang ia menangkan saat bertaruh kemarin. Tetapi Batiatus mengatakan kalau Barca tak pernah mengatakan kalau ingin meninggalkan tempat ini, ucap Batiatus. Lalu istri Batiatus menambahkan bahwa menurut Lucretia, Barca berniat kabur sebelum ketahuan. Lalu Lucretia menyuruh Batiatus untuk membunuh Barca. Tetapi Batiatus tidak mau membunuh sebelum melihat tatapan mata Barca. Apakah sesungguhnya ada pengkhianatan di sana? Ucap Batiatus. Treachery lurks there. Be done with it. Not before I look into his eyes and One traveled by more delicate. Perhaps there's another path to illumination. Delicate sensibility. Di sisi lain, Spartacus dan Verus sedang mengobrolkan rencana kabur Spartacus. Ternyata Spartacus sengaja merayakan kemenangannya dengan cara minum minuman anggur dan para pelacur supaya orang-orang dan para penjaga pada mabuk dan kelelahan di keesokan harinya. Dengan begitu memudahkan Spartacus untuk menjalankan rencananya. Tetapi Spartacus lupa akan satu orang yang memegang teguh disiplin tinggi, yaitu Doktori, ucap Vero.
Lalu tiba-tiba Spartacus menanyakan kabar Crixus. What are you doing? Dan membesuk Crixus. Ternyata di situ Spartacus hanya ingin mengambil sedikit obat tidur yang digunakan tabib untuk Crixus untuk dicampurkan pada satu minumannya. Will this heal him? Di sisi lain, Petrus mendapat panggilan dari Batiatus, dan tak lama Petrus pun menghadap kepada Batiatus. Petrus dijebak oleh Batiatus dengan berpura-pura seakan tidak setuju dengan pembunuhan anak Ovidius. Petrus pun berkata kepada Batiatus kalau sesungguhnya Barca tidak membunuh anak Ovidius, sesuai dengan yang diucapkan Barca tadi kepada Petrus. Lalu setelah mendapat jawaban dari Petrus, Batiatus pun menyuruh Petrus untuk kembali bergabung kepada teman-temannya di perayaan lagi. Thank you for your honesty. Lalu Batiatus memerintahkan Ashur untuk menghadapkan Barca kepada Batiatus beserta para penjaga. Kembali ke Spartacus, ternyata minuman yang diberikan obat tidur oleh Spartacus tadi rencananya mau diberikan kepada Doktori. Spartacus pun masuk ke kamar Doktori yang sedang bersembahyang. Spartacus menawarkan minuman kepada Doktori. Awalnya Doktori pun menolak karena sudah bertahun-tahun ia sudah tidak pernah minum. Tetapi setelah Spartacus bercerita tentang istrinya dan betapa bahagianya dia besok akan bertemu dengan istrinya, Doktori pun akhirnya mau minum minuman yang diberikan oleh Spartacus, bukan demi perayaan kemenangan Spartacus, melainkan demi bersatunya kembali Spartacus dengan istrinya. I would have desired to meet her. Press. Spartacus. Di sisi lain, di tengah perayaan kemenangan Spartacus, Ashur mencoba menjebak Barca dengan mengatakan bahwa dirinya bisa menawar harga kebebasan Barca kepada Batiatus. Dengan catatan selisih harganya akan menjadi pengurang hutang Ashur kepada Barca. Tak lama berpikir, akhirnya Barca pun menyetujui tawaran Ashur. Dan Ashur menyuruh Barca secepatnya untuk menghadap Batiatus, karena saat ini Batiatus dalam keadaan gembira berkat kemenangan Spartacus. Call him Dominus for the final. Tak lama Barca pun menghadap kepada Batiatus dengan didampingi Ashur. Di situ tak terlihat Ashur menegosiasikan harga kebebasan Barca kepada Batiatus. Di situ juga Barca dituduh Batiatus kalau dirinya tak patuh pada majikannya. Mendengar itu Barca pun bingung sebenarnya apa yang dimaksud Batiatus kalau Barca tidak patuh kepada dirinya. Lalu Batiatus menjelaskan kalau anak Ovidius masih hidup, dan Barca pun membantah kalau anak Ovidius sudah nyata-nyata ia cekik sampai mati. Tetapi Petrus mengatakan lain, ucap Batiatus. Kemudian Barca menjelaskan, yang ia bilang kepada Petrus kalau tidak membunuh anak Ovidius itu hanya untuk menenangkan Petrus saja, ucap Barca. Mendengar itu Batiatus pun menjadi bimbang. Melihat Batiatus terlihat bimbang dan karena takut ketahuan, Ashur pun segera menusuk Barca dengan pisau supaya terkesan Barca memberontak pada saat itu. Dan para penjaga pun diperintahkan Batiatus untuk menangkap dan mengajar Barca. Karena Barca dikeroyok, akhirnya Barca pun tumbang. Dan Batiatus membunuh Barca. Memang sungguh licik si Ashur. Cuma gara-gara tak mau menanggung hutang taruhan, Barca pun difitnah hingga menemui kematiannya.
power. Setelah kematian Barca, tak lama Magistrate datang dengan marah-marah. Dan Magistrate mengatakan bahwa anak Ovidius telah mati. Ia ingin menghukum si pembawa pesan karena dia sudah berbohong dengan mengatakan anak Ovidius masih hidup. Mendengar itu, Batiatus pun tersadar bahwa Barca tidak bersalah. Till the villain is discovered. Di sisi lain terlihat Ashur memberikan sekantung koin kepada Marcellus sebagai ucapan terima kasih karena sudah mengutus sang pembawa pesan palsu untuk Magistrate. Marcellus juga memastikan Magistrate tak akan bisa mencari sang pembawa pesan yang ia utus karena sang pembawa pesan tersebut telah mati ia bunuh, ucap Marcellus. Terlihat Petrus menanyakan Barca kepada Ashur karena Barca belum kembali, dan Ashur pun memfitnah Barca lagi di hadapan Petrus. Ashur mengatakan bahwa Barca telah bebas sendirian meninggalkan Petrus karena harga kebebasan mereka berdua sangat mahal harganya. Mendengar itu, Petrus pun terlihat sangat kecewa dan syok karena dianggap Barca telah mengkhianati Petrus. Di sisi lain terlihat Spartacus yang hendak menjalankan rencananya untuk mencoba kabur saat istrinya tiba nanti. Tetapi Vero menyuruh Spartacus untuk mempertimbangkannya lagi karena dinilai Vero itu sangat berbahaya. Meskipun Spartacus berhasil lolos sampai pintu gerbang, para penjaga pasti akan mengejarmu, ucap Vero. Tetapi Spartacus mempunyai rencana lain, yaitu menyandera Batiatus dengan tujuan supaya Batiatus memerintahkan para penjaganya untuk tidak mengejar dirinya. Dan Batiatus akan ia lepas setelah sampai di balik pegunungan, ucap Spartacus. Tak lama Batiatus menginfokan kalau kereta kuda yang membawa istrinya sudah terlihat. Dan Batiatus akan segera ke situ, ucap Batiatus. Mendengar itu, Vero menyuruh Spartacus untuk mempertimbangkan kembali untuk terakhir kalinya. Tetapi Spartacus tetap pada pendiriannya. Mendengar tekad Spartacus, Vero pun hanya bisa berdoa atas keputusannya. Di sisi lain terlihat Batiatus dan Lucretia telah menyesali perbuatannya karena sudah membunuh Barca yang dinilai sangat setia dan patuh. Tak lama kemudian Batiatus dan Lucretia bersiap untuk menyambut istri Spartacus. Our hopes and fortunes are tied to Spartacus. I made a promise to... Kembali ke Spartacus. Spartacus mempersiapkan dirinya memakai baju zirahnya. Karena tak diizinkan Batiatus dengan membawa pedang, Spartacus pun hanya membekali dirinya dengan pisau yang ia selipkan di balik tangannya. Tak lama, kereta kuda pun telah sampai di hadapan Spartacus. Dan Batiatus naik ke kusir mencoba untuk berbicara dengan si kusir. Di luar prediksi, tanpa disangka-sangka ternyata Doktore sudah terbangun dari tidurnya. Melihat itu, Vero berusaha menghalangi sang Doktore saat Spartacus melangkah menuju Batiatus dan hendak mencabut pisaunya. Terlihat si kusir itu sedang terluka parah dan mengatakan bahwa dirinya telah diserang oleh orang yang tidak dikenal. Melihat itu, Spartacus pun bergegas merubah haluannya untuk melihat keadaan sang istri dan membuka pintu kereta kuda. Sangat menyedihkan, terlihat sang istri juga mengalami luka yang sangat parah. Ia tidak bisa mengatakan apa-apa, hanya bisa memegang wajah Spartacus. Lalu sang istri menutup mata untuk terakhir kalinya. Sangat mengharukan setelah sekian lama Spartacus berkorban mati-matian mempertaruhkan nyawanya demi untuk pertemuannya dengan istrinya. Kini saat berhasil bertemu, ternyata itu hanya pertemuan terakhir kali dengan istrinya. Penasaran dengan kelanjutan alur cerita film berikutnya? Ikuti terus Doa Movie. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe
serta hidupkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video menarik berikutnya. Dan jika teman-teman ada referensi untuk alur cerita film yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa lagi di alur cerita film yang lain. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, Rahayu.